Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya, Miss Ajeng, di pelajaran biologi. Hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang dimulai dari perkecambahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan juga perkembangan. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Nah, kalau saya ceritakan dulu, secara umum faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berarti faktor itu datangnya dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sedangkan kalau faktor eksternal itu berarti faktornya datang dari luar. Untuk pembahasan faktor eksternal akan kita bahas sekaligus bersama dengan penelitian yang telah kalian lakukan di rumah. Sedangkan faktor internal akan saya jelaskan sekarang. Secara umum, faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada dua, yaitu faktor gen dan juga yang kedua adalah faktor hormon. Kalau gen berarti itu datangnya dari ayah dan ibu atau indukan dari tanaman itu. Jadi apakah tanaman itu tinggi, pendek, manis, bunganya warnanya tertentu, itu semua dari faktor gen. Tetapi faktor internal lainnya yang juga berpengaruh itu adalah hormon. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih kerja hormon sebetulnya pada tumbuhan. Kurang lebih ada 7 hormon yang terdapat pada tumbuhan. Jadi kalau bisa dikatakan tumbuhan itu sama kayak hewan, sama kayak manusia kayak kita. Kita juga punya hormon, kita juga punya gen. Sama, tumbuhan juga seperti itu, punya hormon dan juga punya gen. Nah, kalau pada tumbuhan, hormonnya itu ada 7. Yang pertama ada namanya auksin, kemudian ada giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, hormon traumalin, dan yang terakhir adalah hormon kalin. Gitu ya. Nanti masing-masing hormon itu fungsinya untuk apa dan bagaimana cara mereka bekerja akan saya jelaskan sekarang. Oke, baik. Jadi, silahkan diperhatikan dengan baik. Oke, baik anak-anak. Untuk yang pertama, namanya adalah hormon auksin. Hormon auksin ini fungsinya adalah untuk merangsang proses pertumbuhan primer. Kalian masih ingat kan, pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan pemanjangan. Jadi, ujung batangnya bertambah tinggi atau ujung akarnya bertambah panjang. Nah, itu namanya pertumbuhan primer. Karena auksin berfungsi untuk merangsang pertumbuhan primer, jadi auksin ini terdapatnya atau letaknya itu berada di ujung batang dan juga di ujung akar dari tanaman. Ketika hormon auksin bekerja untuk merangsang pertumbuhan primer, dia itu memiliki ciri khas tertentu, yaitu hormon ini sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi, semakin banyak tanaman terkena cahaya, maka hormon auksin akan semakin sedikit kerjanya. Gitu ya, sehingga proses pertumbuhan primer menjadi terhambat. Makanya, ketika proses perkecambahan atau pertumbuhan primer terjadi, itu sebaiknya tanaman diletakkan atau berada di tempat yang redup atau tidak terlalu banyak cahayanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan salah satu fenomena menarik yang sering terjadi di sekitar kita, dan itu ternyata adalah akibat dari kerja hormon auksin. Jadi, kalau misalnya pada tanaman, pernah nggak kalian melihat kasus seperti ini? Jadi tanaman itu kan seharusnya tumbuh itu lurus ke atas. Tetapi pada kondisi tertentu, misal dia mendapatkan cahaya matahari tidak seimbang atau tidak tepat di tengah-tengah, atau dia mendapatkan cahaya matahari hanya dari salah satu sisi saja, maka nanti lama-lama tanamannya akan tumbuh membengkok dan arahnya itu menuju ke cahaya matahari. Jadi seolah-olah seperti cahaya matahari itu punya magnet dan menarik tanaman itu. Nah, sebetulnya itu semua adalah pengaruh dari kerja hormon auksin. Tadi kan hormon auksin itu tidak suka dengan cahaya matahari. Jadi dia ketika ada cahaya matahari kerjanya akan terhambat. Jadi sebetulnya prosesnya seperti ini. Kalau misalnya ujung yang bengkok ini, ujung batang, itu kita besarkan gambarnya, maka wujudnya seperti ini. Di sisi sini maupun sisi sana
semuanya tersusun dari sel. Setiap sel itu pasti memiliki hormon auksin di sana. Karena ingat, ini adalah ujung batang, jadi proses pertumbuhan primer terjadi di sana. Jadi hormon auksin ada di sana. Nah, karena di sini terkena cahaya matahari, ya, jadi sisi yang kena cahaya matahari kan hanya sini, yang sana tidak kena kan? Makanya hormon auksin yang tadinya berada di sel ini itu akan pindah menuju ke arah yang berlawanan, sisi yang tidak terdapat cahaya matahari. Begitu. Jadi hormon auksin yang tadinya ada di sini itu dia pindah menuju ke sisi sebelahnya yang tidak ada cahaya mataharinya atau tidak menyentuh cahaya matahari. Nah, karena tidak seimbang keberadaan hormonnya, akibatnya terjadilah ketidakseimbangan pertumbuhan sel. Yang tadi sisi yang sedikit hormon auksinnya atau bahkan tidak ada hormon auksinnya, maka pertumbuhan selnya akan lambat sekali. Selnya numbuh itu, membelahnya itu lambat sekali. Sedangkan sisi yang banyak auksinnya akan mengalami pertumbuhan sel yang cepat. Nah, pertumbuhan sel yang tidak seimbang jumlahnya ini akan mengakibatkan tanaman membengkok. Begitu. Karena sisi sini yang sedikit, yang dapat cahaya matahari paling banyak, maka sisi sini yang selnya kecil, sisi sana yang selnya banyak, akibatnya tanaman itu bengkoknya ke arah seolah-olah ke arah cahaya matahari. Begitu. Makanya tanaman itu bengkok ke arah cahaya matahari. Begitu kurang lebih akibat dari ketidakseimbangan kerja hormon auksin akibat pengaruh dari cahaya matahari. Nah, apa kira-kira yang terjadi kalau hormon auksin ini dibiarkan? Maksudnya ya udah Miss, berarti matahari itu mengganggu dong, ya kan? Kalau gitu sekalian aja tanamannya kita taruh di tempat gelap, gak usah dapat cahaya, biar hormon auksin bebas bekerja, gitu. Gimana kalau terjadi kalau seperti itu? Kira-kira apa yang terjadi ya? Melihat dari kasus seperti ini, ketika tidak ada cahaya matahari, maka hormon auksin akan bebas bekerja dan dia akan semakin banyak jumlahnya. Nah, otomatis sel akan bertumbuh dan pertumbuhannya cepat, begitu. Nah, karena akibat seperti itu, akhirnya tanaman akan mengalami etiolasi. Kalau kalian masih ingat, istilah etiolasi adalah pertumbuhan tanaman di mana dia tumbuh panjang dengan cepat, dan itu terjadi ketika dia ada di tempat yang gelap, gitu. Baik nggak sih itu, Miss? Gitu. Untuk beberapa faktor dan untuk beberapa kasus memang etiolasi dibutuhkan. Misal pada proses pertumbuhan atau pembentukan kecambah. Makanya kenapa kecambah itu dibikinnya di malam hari, karena kita pengen biar akarnya tumbuh cepat gitu, panjang, dan kecambahnya cepat jadi. Tetapi kalau pada tanaman yang normal itu sebetulnya gangguan, gitu ya. Ketika proses etiolasi terjadi, maka proses pertumbuhan primer akan berlangsung terus tanpa dibarengi dengan pertumbuhan sekunder. Akhirnya dia tumbuh batangnya tinggi tanpa melakukan pelebaran, lemah gitu. Jadi tanamannya nanti layu, lunglai begitu kurang lebih ya. Jadi itu adalah kerja dari hormon auksin. Ingat, auksin merangsang pertumbuhan primer, terletak di ujung batang dan ujung akar, dan dia kerjanya dipengaruhi oleh cahaya matahari. Baik anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang auksin, hormon yang pertama, selanjutnya sekarang yang kedua adalah hormon giberelin. Nah, kalau tadi auksin merangsang untuk pertumbuhan primer, giberelin ini adalah hormon yang merangsang pertumbuhan sekunder. Jadi, kalau pertumbuhan primer itu memanjang, kalau sekunder adalah melebar, gitu ya. Nah, hormon giberelin itu hampir sama seperti hormon auksin. Kalau tadi auksin pengganggunya adalah si cahaya. Nah, tapi kalau hormon giberelin, dia itu hanya mau bekerja kalau hormon auksin sudah berhenti bekerja, gitu. Jadi semasih auksin bekerja terus untuk proses pertumbuhan primer, maka hormon giberelin tidak akan muncul, gitu ya. Sehingga dia bisa fokus di pertumbuhan memanjang dulu, baru nanti giberelin muncul untuk melebarkan, gitu. Nah, disinilah fungsi cahaya matahari itu sebetulnya.
Jadi, dengan adanya cahaya matahari yang menyinari tanaman, maka sinar matahari itu akan menekan laju pengeluaran hormon auksin. Dengan auksinnya berjumlah sedikit, maka nanti hormon giberelin bisa bekerja, sehingga proses pertumbuhan primer dan proses pertumbuhan sekunder itu bisa berlangsung dengan seimbang, gitu ya. Bayangkan kalau tanaman itu di tempat gelap, hormon giberelin nggak mau kerja karena hormon auksinnya aktif terus gitu. Nah, karena dia di tempat terang, cahaya matahari itulah yang menekan perkembangan atau kerja dari hormon auksin sehingga hormon giberelin bisa bekerja, gitu. Sehingga pada tanaman itu dia meninggi maupun melebar dalam waktu yang bersamaan. Jadi seimbang pertumbuhannya, gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari hormon giberelin. Selain untuk merangsang pertumbuhan sekunder, dia itu juga berfungsi untuk menghilangkan sifat kekerdilan pada tanaman, seperti itu. Ya, jadi giberelin merangsang pertumbuhan sekunder sekaligus menghilangkan sifat kekerdilan pada tanaman. Semakin banyak giberelinnya, semakin besar tanamannya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin itu fungsinya adalah untuk merangsang proses pembelahan sel. Oke, pembelahan sel yang di bagian mana, Miss? Oke, sel yang dimaksud adalah sel yang terletak di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi tidak spesifik. Kalau auksin kan hanya di ujung, kalau giberelin di tepi tumbuhan sehingga dia bisa melebar. Nah, kalau sitokinin dia tersebar merata di seluruh tubuh dan fungsinya adalah untuk merangsang pembelahan sel. Begitu. Yang keempat itu adalah hormon etilen. Jadi hormon etilen ini fungsinya adalah untuk pematangan buah. Pada beberapa tanaman, letak atau posisi gas etilen itu ada bermacam-macam. Ada yang di pangkal buah, ada yang di ujung bagian buahnya. Misal nih, kalau kita melihat mangga atau pepaya, nah ketika dia matang, mana duluan yang bagian yang kuning? Gitu ya, coba lihat di gambar ini ya. Berarti disitulah pusat dari gas etilen itu, sehingga itu duluan yang matang, baru nanti akan menyebar ke bagian yang lainnya. Begitu. Nah, atau kadang-kadang kalau kalian beli pisang dari pasar, waduh, pisangnya bagus nih, tapi kok masih hijau ya, masih mentah. Nah, biasanya kalau di rumah, kalian itu akan taruh di dalamnya beras, tertutup, atau enggak kalian bungkus dengan kain atau plastik gitu ya, pokoknya intinya tertutup. Karena buah-buahan itu tadi, dia mengeluarkan gas etilen. Ketika gas etilen itu menguap, maka semakin lambat proses pematangan dari buah itu. Makanya kenapa kalau ditaruh di beras atau di tempat yang tertutup, biar gas etilen itu tidak menguap sehingga proses pematangan buah bisa terjadi lebih cepat, gitu. Atau kalau misalnya kalian punya buah-buahan, ada yang udah matang, ada yang belum, ada yang masih setengah matang, kumpulin aja jadi satu. Dalam satu wadah dikumpulkan jadi satu, nanti maka gas etilen dari satu buah akan mempengaruhi buah-buah yang lain sehingga semua nanti ikut matang, gitu ya. Dan ternyata ini juga banyak digunakan oleh para petani buah untuk mensiasati buah-buahnya agar tetap segar sampai di pelanggan. Jadi contoh nih, petani mangga. Ketika dia memetik mangga, dia petiknya dalam kondisi yang mentah, jadi tidak terlalu matang. Nah, nanti ketika di perjalanan, dia akan semprotkan dengan etilen tambahan atau kita biasa sebut dengan karbit. Jadi setelah disemprot, nanti ketika sampai di pelanggan, pas buahnya matang di hari itu, gitu. Atau misalnya kalian pengen jadi atau cita-cita pengen jadi petani buah gitu ya di masa depan, kalian punya pesanan buah 10 ton dalam waktu 3 bulan, padahal buah kalian belum waktunya matang saat itu. Akhirnya kalian semprotkan dengan karbit untuk mempercepat proses kematangan, itu bisa dilakukan, gitu ya. Tapi jangan terlalu berlebihan. Oke, baik. Nah, setelah gas etilen, hormon yang kelima itu adalah asam absisat. Oke. Kalau tadi 1-4 hormonnya semua bekerja dengan cara merangsang. Kecuali asam absisat, dia justru
menghambat pertumbuhan. Miss, kok dihambat pertumbuhannya? Buat apa? Gitu ya, sekarang saya jelaskan. Pada beberapa kondisi tertentu, tumbuhan akan terpaksa melakukan penghambatan pertumbuhan, atau dia justru menghambat pertumbuhannya diri sendiri. Kenapa seperti itu? Untuk bisa eksis atau bertahan hidup di dunia ini. Contoh misalnya, tumbuhan itu terletak di daerah yang sedang mengalami kemarau, maka jumlah air kan sedikit, padahal tumbuhan itu perlu banget sama air gitu. Akhirnya dia akan merontokkan beberapa daunnya dan juga mematahkan beberapa rantingnya. Dia sendiri loh yang matahin dan dia sendiri yang merontokin. Tujuannya adalah untuk memperlambat proses pertumbuhan. Jadi dia nggak perlu ngasih nutrisi ke bagian tubuhnya yang terlalu banyak gitu. Makanya pada musim-musim tertentu tumbuhan itu menggugurkan daunnya atau merontokkan rantingnya. Itu semua akibat dari kerja asam absisat. Jadi kalau semua hormon tadi bekerja dengan merangsang, justru asam absisat ini yang menghentikan proses pertumbuhan. Tetapi dia tidak selalu bekerja, hanya pada kondisi-kondisi tertentu dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Termasuk biji. Kenapa sih kok biji itu bisa mengalami dorman ya, Miss? Kan kalian masih ingat minggu lalu ya, saya udah pernah bilang, dorman itu adalah suatu kondisi di mana biji itu dia berada pada fase tidur atau tidak mengalami metabolisme sama sekali. Jadi kita ngeliatnya, oh biji itu kan mati gitu, padahal dia hidup. Nah, kenapa kok dia bisa diam, pura-pura mati itu ya, tidak tumbuh sama sekali, itu karena ada hormon asam absisat. Ketika ada air masuk, barulah asam absisat berhenti bekerja dan gibberellin yang aktif. Dan selanjutnya ketika proses perkecambahan. Begitu ya, dibaca lagi catatannya. Nah, jadi itu dia hormon asam absisat. Selanjutnya, yang keenam itu adalah hormon traumalin. Trauma. Dari sini aja kayaknya kalian udah tahu nih fungsinya untuk apa. Ya, betul sekali. Jadi ketika pada saat-saat tertentu, nah contohnya kayak tadi tuh, tumbuhan harus atau dia terpaksa harus menggugurkan daunnya. Otomatis kan ada bagian tubuhnya yang terluka. Nah, yang merecovery bagian tubuh yang terluka tadi agar muncul sel-sel yang baru dan menutupi, itu adalah kerja dari asam traumalin. Jadi ini fungsinya adalah untuk meregenerasi sel yang rusak. Jadi ketika tumbuhan itu ada bagian tubuhnya yang patah atau terjatuh atau terluka, atau bahkan karena kadang-kadang ada hewan yang mengganggu atau manusia yang mengganggu sehingga dia menyebabkan bagian tubuhnya yang terlepas atau luka, yang memperbaiki kerusakan itu adalah hormon traumalin. Begitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah hormon kalin. Oke. Jadi, hormon kalin itu adalah hormon yang merangsang pertumbuhan organ. Oke. Jadi tanaman itu kan punya kurang lebih 4 buah organ utama. Yang pertama ada batang, akar, daun, sama bunga. Nah, kok bisa ya suatu tanaman tumbuh daun? Kapan dia waktunya tumbuh bunga? Akarnya harus sebesar apa? Batangnya kapan harus terus tumbuh? Nah, yang mengatur mereka semua itu adalah hormon kalin. Ada tanaman yang berkembangnya justru daunnya saja, batangnya kecil. Atau ada tanaman yang batangnya besar tetapi daunnya kecil. Itu semua dipengaruhi karena hormon kalin yang bekerja di dalamnya. Gitu ya. Karena organ pada tumbuhan itu ada 4, maka hormon kalinnya juga ada 4 jenis. Sekarang kita bahas bersama. Nah, jadi khusus untuk hormon kalin, karena dia merangsang pertumbuhan organ pada tanaman, maka dia juga ada 4 jenis sesuai dengan kerja dan tempatnya masing-masing, gitu ya. Jadi yang pertama ada hormon kalin yang bekerja khusus untuk merangsang pembentukan bunga. Jadi ini kita sebut dengan antokalin. Oke, jadi hormon antokalin
ini fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan bunga. Kenapa sih kok bunga itu bisa muncul pada tanaman? Berarti hormon antokalinnya sudah bekerja. Termasuk ketika kalian petani bunga kalian dituntut untuk harus tumbuh dalam waktu 1 bulan padahal belum waktunya, maka kalian bisa menambahkan antokalin sehingga tanaman kalian cepat berbunganya, gitu ya. Yang kedua itu adalah hormon kalin yang bekerja untuk merangsang pertumbuhan daun. Ini kita sebut dengan filokalin. Oke, jadi ini yang merangsang tumbuhnya daun. Misal kalian petani kangkung itu kan yang dicari daunnya, atau sawi itu kan yang dicari daunnya. Nah, gimana caranya kangkung kalian itu batangnya kecil tetapi daunnya banyak? Makanya dikasihlah tambahan filokalin, atau kita rangsang gimana caranya biar filokalin muncul atau bekerja maksimal sehingga daunnya banyak tapi yang lainnya organ lainnya sedikit kecil gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah pada batang atau kita sebut dengan kaulokalin. Oke, jadi ini yang merangsang pertumbuhan batang, gitu ya. Jadi pada kenapa kok batang tanaman itu bisa besar atau kapan dia harus membentuk cabang dan sebagainya, itu semua dipengaruhi oleh hormon kaulokalin. Nah, yang terakhir itu adalah kalin yang bekerja pada akar atau kita sebut dengan rizokalin. Jadi ini yang merangsang proses pertumbuhan akar, gitu ya. Jadi itu tadi adalah hormon-hormon yang bekerja pada tumbuhan. Jadi kurang lebih ada 7 dan ditambah karena kalinnya ada 4 jenis, gitu ya. Kita ingat-ingat lagi, tadi yang pertama adalah auksin, kemudian ada gibberellin, kemudian ada sitokinin, gas etilen, asam absisat, traumalin, dan yang terakhir adalah hormon kalin, gitu. Jadi itu adalah hormon-hormon yang bekerja pada tumbuhan dan sifat kerjanya itu berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Tetapi karena teknologi sekarang yang sudah canggih, hormon-hormon pada tumbuhan ini sudah diekstrak dan akhirnya bisa diperoleh dengan mudah oleh petani untuk membantu pertumbuhan tanamannya. Kurang lebih itu saja anak-anak materi saya tentang faktor internal pada tumbuhan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan, yaitu gen dan juga hormon. Sekarang kita akan membahas tentang faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu adalah faktor yang datangnya dari luar atau lingkungan dari tumbuhan itu sendiri. Kebetulan kalian sudah melakukan praktikum yang saya minta di rumah. Jadi itu sekaligus membahas tentang faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan.